Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat. Monggo ketua kelas dipimpin dulu doa teman-teman. Amin. Baik, Ibu absen dulu ya nak. Zainul Hasan, Mustafa Ibrahim, Adam Malik, Yusuf Mahmed, Ayubi, Siti Munawati, Aisyah Fatah, Felani, Femi. Alhamdulillah hadir semua ya. Tentunya pasti semangat belajar matematika dengan Ibu. Coba Ibu ingin mengecek kesemangatan kalian. Jika Ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, 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 semangat. Oke? Semangat pagi. Kurang keras sepertinya ya. Semangat pagi. Alhamdulillah semangat semua ya untuk belajar matematika dengan Ibu. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang program linier. Program linier. Sebelumnya Ibu akan memberitahu kalian tentang KD dari program linier, yaitu menjelaskan program linier dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah konseptual. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Nah, Ibu sekarang mau tanya, ada yang sudah tahu program linier? Wah, coba Mamet. Sepertinya tadi menjumel ya di belakang. Coba, apa itu program linier? Oke, boleh. Gimana Femi? Femi juga ingin menjawab. Apa itu program linier? Oke, program linier sudah pintar ya. Jadi, program linier itu suatu cara untuk memecahkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi tujuan, objek, atau sasaran. Oke, sudah. Nah, dulu kan kalian pernah belajar terkait persamaan garis lurus dan sistem persamaan linier dua variabel. Adakah masih ingat? Wah, sudah remah-remah, tidak apa-apa. Sebelum kita berbicara tentang program linier, Ibu ingin bertanya terhadap kalian, jika diberi pilihan antara untung dan rugi, kalian pilih apa? Untung? Ya, pasti tidak ada yang ingin pilih rugi ya. Jadi, di program linier ini kita diajarkan bagaimana kita mendapat keuntungan semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh ya. Coba buka halaman 27. Nah, di situ ada sebuah masalah. Sebuah pabrik buku memproduksi buku jenis polos dan bergaris. Dalam sehari, pabrik itu paling banyak memproduksi 1000 buku. Dari bagian buku penjualan diperoleh keterangan bahwa setiap hari terjual tidak lebih dari 800 buku polos dan 600 buku bergaris. Keuntungan setiap buku jenis polos ialah Rp200 dan jenis bergaris Rp250. Yang ditanyakan, berapakah keuntungan bersih sebesar-besarnya yang dapat diperoleh pabrik setiap hari, dan berapa banyak buku polos dan buku bergaris yang harus diproduksi setiap hari. Nah, setelah kita mempunyai masalah, kita akan menyelesaikannya. Bagaimana caranya? Ibu akan memberitahu langkah-langkah dalam penyelesaian masalah program linier. Yang pertama yaitu memodelkan ke dalam bentuk matematika. Nah, yang kedua, membuat grafik dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Yang ketiga, menentukan himpunan penyelesaiannya. Daerah penyelesaian. Nah, yang keempat ini mensubstitusikan
pojok ke dalam fungsi objek. Apa Bu fungsi pojok? Apa Bu fungsi objek? Fungsi pojok atau fungsi kendala ialah syarat-syarat atau ketentuan yang ada pada soal. Kemudian apa Bu fungsi objek? Fungsi objek itu fungsi yang akan membantu kita untuk menentukan nilai optimum. Ada yang ingin ditanyakan terkait langkah-langkah dalam penyelesaian program linier? Oke, tidak ada ya. Next, kita akan menyelesaikan masalahnya. Nah, dari masalah yang telah kita bacakan atau yang telah kita temukan, kita akan menyelesaikan dengan program linier, di mana langkah pertama tadi memodelkan ke dalam model matematika atau mengubah ke dalam model matematika. Nah, di sini kita misalkan X adalah banyak buku polos, Y adalah banyak buku bergaris. Nah, dibikin tabel atau kita akan membuat tabel untuk memudahkan dalam membuat model matematikanya. Jenisnya ada polos bergaris. Banyak buku X itu kan polos, bergaris itu Y. Jumlah dari X dan Y yaitu 100. Jumlah penjualan X 800, jumlah penjualan Y 600. Dengan keuntungan yang ingin diperoleh Rp200 untuk buku polos dan Rp250 untuk buku bergaris. Nah, fungsi kendalanya bagaimana? X plus Y kurang dari sama dengan 1000. Di mana lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 800. Dan di mana Y kurang dari sama dengan 600 dan lebih dari sama dengan 0. Dengan fungsi tujuan yaitu memaksimalkan keuntungan. Nah, langkah yang kedua yaitu membuat grafik. Ibu hapus dulu ya, Nak. Baik, langkah selanjutnya yaitu membuat grafik sistem kerjasamaan linier dua variabel. Oke. Nah, di sini ada beberapa titik. Titik yang pertama 0,0 atau titik O. Nah, titik A itu diperoleh dari jumlah bukunya, jumlah penjualannya. Kan telah diketahui bahwa jumlah penjualan buku apa tadi ya itu ya? Oh, buku polos. Buku polos itu 800. Jadi titik A adalah Y 800,0. Kemudian B itu batas dari X plus Y 1000. X-nya 800 maka Y-nya 200. Kita cari ya. X-nya X 800, Y 200. Berarti titik B di sini, titik B. Kemudian untuk titik C, X plus Y sama dengan 1000, di mana X itu 600 dan di mana Y itu 600 dan X tidak diketahui. Maka X ialah 1000 dikurangi 600 400. Maka titik C yaitu 400 per 400,600. X-nya 400 di sini ya. 400,600. Titik C. Kemudian titik D yaitu 0,600. Nah, oke, kita tarik garis ya. Nah, setelah itu kita uji titik pojok. Namun sebelum ke uji titik pojok, adakah yang ingin ditanyakan terkait tahap
Yang kedua yaitu membuat grafik dari ketidaksamaan linier dua variabel. Oke, tidak ada. Lanjut ke titik pojok ya. Ibu hapus dulu. Nah, setelah memperoleh daerah penyelesaian dari membuat grafik, kita uji titik pojok. Menguji titik-titiknya dengan fungsi tujuan, di mana yaitu 200x plus 250y. Dengan uji pojok O 0,0 maka menghasilkan 0. Dengan uji pojok A 800,0 menghasilkan 160.000. Dengan uji pojok 800,200 menghasilkan 210.000. Dengan uji pojok C 400,600 menghasilkan 230.000. Dan pada uji titik pojok D 0,600 menghasilkan 1.500. Jadi keuntungan maksimal yang diperoleh yaitu 230.000 dengan ketentuan X 400 dan Y 600. X itu tadi buku polos dan Y buku bergaris. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana, Femi? Paham? Paham. Yang lain paham? Paham, alhamdulillah. Jika kalian sudah paham, Ibu ada tugas kelompok untuk kalian. Jadi kalian membuat kelompok yang terdiri dari 2 orang agar tidak susah. Satu bangku kan ada 2 orang, itu saja kelompoknya ya. Ini Ibu ada tugas. Ketua kelas, monggo dibagikan ke teman-teman. Oke, jadi di tugas itu kalian akan mengerjakan LKS atau lembar kerja siswa yang mana itu ada masalah tentang program linier. Nanti kalian mempresentasikan di depan kepada teman-teman kalian terkait hasil kerja kalian. Ibu acak loh ya, jadi harus benar-benar saling kerjasama. Oke. Setelah mengerjakan lembar kerja siswa, kalian ada tugas individu yang boleh dikerjakan di rumah masing-masing. Oke, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, silahkan berdiskusi dengan teman-teman kalian. Wow, penjelasannya sangat bagus sekali ya. Beri aplaus untuk teman kalian. Oke, karena pada pertemuan kali ini kalian sudah paham semua dan Ibu lihat hasil kerja kalian sudah bagus, sudah oke, dan sudah benar, maka Ibu anggap pada pertemuan kali ini kalian sudah paham tentang program linier dan bagaimana cara menyelesaikan masalah program linier. Untuk itu, jangan lupa kalian untuk mengerjakan tugas individu di rumah ya. Oke, sekian dari Ibu. Monggo ketua kelas pimpin doa untuk mengakhiri pelajaran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, Ibu akhiri ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.